dari kelompok 2 akan menampilkan film pendek berjudul Perjuangan Rakyat Aceh. Dengan pemerannya yaitu saya, Zeta Mesila Devi sebagai Cutnya Dian. Saya Muhammad Rizky Ramadan menjadi Tengku Umar. Saya Siti Alifia Azrina sebagai Cut Mutia. Saya Nada Viola Nirmala menjadi Cut Gambang. Saya Vivarianti menjadi Belanda 1. Saya Nuria Syahnan sebagai Belanda 2. Saya Rida Dicayani sebagai Belanda 3. Saya Muhammad Fauzan Alfahmi sebagai Belanda 4. Saya Sabrina Zata Amani, Belanda 5. Saya Nita Salsabila sebagai Belanda 6. Saya Renhard sebagai rakyat. Selamat menonton. Selamat menonton. Cut Nyak-Din dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah Namukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Tekun Antasetia, seorang lebalang Namukim yang juga merupakan keturunan Datuk Mahdum saat perantau dari Minangkabau. Pada masa kecilnya, Cut Nyak-Din adalah anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama yang dididik oleh orang tua ataupun guru agama, dan rumah tangga seperti memasak, melayani suami, dan yang menyangkut kehidupan sehari-hari yang dididik baik oleh orang tuanya. Banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyak-Din dan berusaha melamarnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Teku Cak Ibrahim Lamnga, putra dari Lebalang Lamnga yang ke-13, dan mereka dikaruniai seorang putra. Aceh memang cukup tangguh. Ya memang komandan. Sepertinya kita harus melakukan suatu tindakan. Tindakan ke tamu? Sangat mudah. Apa maksud Anda, Komandan? Bukankah persenjataan kita cukup canggih? Apapun bisa kita lakukan. Meriam, bagaimana jika kita menembakkan meriam ke Aceh? Bagus juga, tidak sia-sia aku memiliki pendamping strategis seperti kalian. Lakukanlah. Pada tanggal 26 Maret tahun 1873, Belanda menyatakan perang pada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Cut Nyak-Din, Ada apa, Mutia? aku melihat suamimu pergi bersama pasukan Aceh. Suamiku, apa itu ada hubungannya dengan Belanda? Sepertinya begitu. Aku dengar dari suamiku Belanda melepaskan meriam. Kalau gitu kita harus bantu tenangkan warga. Jangan sampai warga tahu tentang hal ini. Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamnga, suami dari Cut Nyak-Din yang bertarung di garis depan, kembali dengan sorak kemenangan. Pada tahun 1873, di bawah pimpinan Jan van Swieten, daerah Namukim dapat diduduki oleh Belanda, sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Cut Mutia mengejar Cut Nyak-Din untuk pergi mengungsi dikarenakan pecahnya perperangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa lagi, Mutia? Ayo kita pergi sekarang. Ayolah, ibu-ibu dan rombongan lain sudah mulai mengungsi. Bawa anakmu dan kita pergi. Tapi suamiku. Dia berjuang untuk Aceh. Baiklah. Nyak-Din dan bayinya mengungsi bersama ibu-ibu rombongan lainnya. Ketika Ibrahim Lamnga bertempur di Great Tarum, ia tewas. Hal ini membuat Cut Nyak-Din sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Cut Nyak-Din merasa sedih atas tewas suami pertamanya oleh pasukan Belanda. Dia bertekad untuk membalas dendam. Ketika itu, Tengku Umar datang untuk melamarnya. Cut Nyak-Din menolak lamaran itu. Tetapi Tengku Umar memberikan janji apabila Cut Nyak-Din mau menikah dengannya, maka Cut Nyak-Din boleh bergabung dengan pasukan Umar untuk menyerang Belanda. Akhirnya Cut Nyak-Din setuju dan menikah dengan Tengku Umar. Perkenankan saya perkenalkan diri. Saya Tengku Umar. Saya tahu. Saya ingin melamar engkau, Cut Nyak-Din. Untuk apa saya tidak ingin menerima kamu? Cut Nyak-Din, kau memang wanita tangguh, pemberani, dan kokoh dalam pendirian. Jika kau menikah denganku nanti, aku akan mengizinkanmu untuk ikut ke dalam medan perang. Dengan begitu, kamu bisa membalaskan dendammu terhadap Belanda dengan tanganmu sendiri. Baiklah, saya akan menerima kamu. Tapi dengan syarat kamu benar-benar menepati omongan kamu. Saya permisi. Akhirnya, Cut Nyak-Din menikah dengan Tengku Umar pada tahun 1890. Mereka dikaruniai anak bernama Cut Gambang. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikorbankan perang fisabilillah. Tengku Umar melakukan sebuah taktik pengkhianatan terhadap Belanda dengan berpura-pura berpihak kepadanya. Namun, pada waktu yang telah direncanakan, dia menyerang Belanda bersama pasukannya, sehingga Belanda mengalami kehancuran.
Pengkhianat, awas kau Tuku Umar. Hei, ada apa itu ribut-ribut? Ayo saya. Pasukan Tengku Umar sudah mengepung Belanda bersiap melakukan penyerangan. Di saat bersamaan, pasukan Belanda yang lain datang untuk melawan pasukan Tengku Umar. Dengan gerakan bela diri, akhirnya pasukan Tengku Umar berhasil melawan Belanda dan melarikan diri kabur dari kejaran Belanda. Kurang ajar. Bisa-bisanya aku ditipu oleh Tuku Umar. Aku tidak bisa membiarkan ini. Tentu, kita harus melakukan pembahasan, Jenderal. Kita tidak boleh dianggap lebih bodoh daripada rakyat Aceh. Benar, kita tidak bisa membodohi mereka. Pasukan, cepat lakukan operasi besar-besaran untuk menangkap Tengku Umar dan juga istrinya. Jenderal, kami mendapatkan informasi. Berikan aku informasi apa yang kalian punya. Pasukan Aceh telah menekan kita, mereka sudah melakukan penyerangan ke Taraja dan Melobo. Begitu ya, sebenarnya kita perlu melakukan lebih. Apa itu, Jenderal? Saya orang Aceh yang bukan pemberontak. Baik Jenderal, apa yang kita lakukan? Suruh dia memata-matai pasukan pemberontak. Dan pastikan dia memberikan informasi yang berharga dan bukan sampah. Baik, Jenderal, akan kami usahakan. Kami permisi. Beberapa hari kemudian, dua pasukan Belanda tersebut melaporkan hasil informasi yang mereka peroleh kepada pemimpin mereka. Kami telah mendapatkan informasi dari informan Aceh yang kita sewa kemarin. Bagus. Apakah itu informasi yang berharga atau hanya sampah? Informasi ini sangat berharga, Jenderal. Jenderal akan pasti senang mendengarnya. Katakanlah. Tanggal 11 Februari, Tengku Umar akan melakukan penyerangan ke Melobo. Bagus. Itu adalah informasi yang sangat berharga. Tengku Umar sedang bersiap untuk pergi berperang ke Melobo. Ia berbincang dengan Cut Nyaddin dan Cut Mutia. Aku berharap penyerangan ini berhasil. Melihat kesiapanku Tengku Umar, aku yakin ini berhasil. Doakan saja kami. Minta pertolongan Allah supaya diberi kemudahan. Itu pasti. Kamu harus berhati-hati. Berjanjilah. Sebaiknya aku tidak di sini. Aku permisi dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cut Nyaddin, jagalah warga Aceh dengan baik. Rawat anak kita sehingga dia tumbuh menjadi wanita sepertimu kelak. Apa maksud kamu berkata begitu? Tidak apa-apa. Tetapi karena Belanda sudah mengetahui lebih dulu rencana Tengku Umar, Belanda dapat membunuh Tengku Umar. Ada apa? Kenapa kamu datang menginginku? Maksudnya dia, tapi barusan aku mendapat kabar bahwa suamimu Kenapa suamiku ada apa dengannya? Tengku Umar gugur tertembak peluru. Tidak, Anda pasti salah. Ayah saya masih belum meninggal. Gambang, sebagai perempuan Aceh kita tidak boleh menangisi orang yang sudah mati syahid. Nyaddin lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Melobo bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Selain itu, Cut Nyaddin juga sudah semakin tua. Matanya sudah mulai rabun dan ia terkena penyakit yang menyebabkan badannya sulit bergerak. Juga jumlah pasukannya terus berkurang, serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba para pasukannya. Aku baik-baik saja. Maukah Anda saya ambilkan makanan ini? Tidak usah. Kalau begitu, Anda harus memperbanyak istirahat. Jika terlalu banyak istirahat, rakyat Aceh bisa banyak yang terbunuh. Mau kemana kau? Saya akan pergi, tapi saya akan segera kembali. Baiklah. Raket tersebut yang merupakan salah satu pasukan Cut Nyaddin melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyaddin di Betong Lasegu. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Cut Gambang. Ada apa, Mak? Cut Nyaddin, kau tidak apa-apa. Mutia, tolong bawa anakku pergi dari sini, kumohon. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Pergilah, kumohon, pergilah. Pergi, ini untuk Aceh Mutia. Tidak. Ayo Cut Gambang. Tidak, Mak. Aduh. Aku tidak akan membiarkanmu, Belanda. Kau sudah tua, Cut Nyaddin, tidak akan bisa melawan. Bawa dia, prajurit. Cut Nyaddin ditangkap sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyaddin meninggal karena usianya yang sudah tua. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.